Di pertanyaan besarnya. Karena tidak sedikit orang yang membacakan itu, bahkan berdoa dalam salatnya, dia tidak mendapati apa yang telah dijanjikan. Apakah Allah di sini belum mengabulkan doanya, atau persoalannya dia sendiri yang kemudian tidak tepat memahami. Teman-teman sekalian, sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, salat itu dimanfaatkan oleh para nabi dan orang-orang soleh untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Isa alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Karena itu Nabi Ismail alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat ke-55. Karena itu Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39. Dan menariknya dalam berdirinya mereka memohon kepada Allah. Termasuk contoh konkret Nabi Zakaria, seperti sering kita kisahkan, bermohon dalam berdirinya saat sholat, minta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan. Hal yang mustahil, kata kebanyakan orang secara medis dan klinis, karena istrinya divonis maaf, monofos dan mandul. Mustahil punya keturunan. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu kemudian saat meminta, langsung dikabulkan oleh Allah. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ Annallaha yubashshiruka biyahya. Datang malaikat sementara beliau masih berdiri dalam solatnya. Solatnya belum selesai, berdiri minta kepada Allah. Belum selesai solatnya, baru selesai doanya dalam berdirinya, langsung dikabulkan. Anda dapat kabar gembira akan punya keturunan, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut sementara orang lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis secara medis monofos dan mandul, kata Allah bagiku tidak ada yang mustahil. Jadi dan hidup ya. Dan beruntungnya kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi istimewa, Rasul terbaik, lahir di tempat yang paling mulia, jaminan surga yang paling hebat, Rasul paling panutan. Maka spesial untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, jangankan meminta, setiap akan sholat langsung ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, mau minta apa. Bahkan diperintahkan, ingat ya, minta. Minta kata Allah. Bahkan panggilan salat dibuka dengan panggilan minta. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'inu, ingat jika kalian punya persoalan, minta solusinya kepada Allah. Sabar dulu terima, setelah itu mintakan. Kapan ya Allah? Wassalah, saat sholat. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat perintah. Di saking inginnya Allah meringankan beban hidup kita. Saking inginnya Allah hidup kita itu tenang di dunia. Jangan banyak persoalan. Tenang. Allah minta kita tenang. Sholat itu disebut zikir. Wa aqimis sholata li zikri. Tunaikan salat supaya menjadi zikir kepadaku. Fungsi zikir itu menenangkan jiwa. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu jika salatmu benar, zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Jadi ketika kita dipanggil salat, itu panggilan untuk menenangkan jiwa kita. Ketika dipanggil salat, panggilan untuk memberikan solusi kepada kita. Ketika diminta salat, panggilan untuk meringankan beban hidup yang sekarang sedang kita rasakan. Jadi kalau orang sehat, orang berakal, orang cerdas, orang mengerti, dan orang mau meringankan beban hidupnya, tentu dia akan senang dengan panggilan salat, bahkan belum dipanggil, dia sudah siap-siap untuk menunaikan salat. Karena itu sangat paradoks, berlawanan, sangat aneh. Dan rasanya tidak bisa dimengerti kalau ada orang ingin diringankan beban, tapi dia tidak mau menerimanya. Katanya punya masalah. Katanya ingin solusi, katanya ingin rezeki, katanya ingin kemudahan. Sekarang yang punya segalanya memanggil Anda, saya berikan sekarang ya. Tapi ketika diberikan Anda malas-malasan, bagaimana bisa mendapatinya? Ketika akan diberikan Anda tunda, bagaimana bisa menerimanya? Ketika akan diberikan bahkan ada yang tidak mau menerimanya, sedangkan dia mengharapkannya. Ya Allah, apa engkau benci denganku? Aku minta solusi, datang sini aku berikan. Malas ah. Ya bagaimana bisa didapatkan? Itulah sebabnya panggilan sholat dibuka dengan kalimat wasta'inu, siapkan apa permohonanmu. Bahkan bagi orang-orang yang masih ragu, dipanggil imannya. Apa masih punya iman dalam jiwamu? Maka dimunculkan di ayat 153 panggilan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang masih punya iman. Apakah imannya lemah? Ataukah imannya standar? Imannya kuat? Dipanggil dengan ya. Disebutkan 361 dalam Al-Quran. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id.
Panggilan untuk merasa yang dekat dengan Allah, panggilan merasa yang setengah-setengah dengan Allah, atau panggilan bagi orang yang merasa jauh dengan Allah, tapi masih merasa punya iman dalam dirinya. Sepanjang kau mengaku beriman, ada iman dalam jiwamu, kata Allah, saya ingatkan padamu, saya tekankan gabungkan ayyuha. Saya serius nih, saya tekankan, saya ingatkan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Sepanjang kamu masih punya iman, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, saya nggak peduli. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Semua pemilik iman tanpa kecuali. Sepanjang masih punya iman, ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Maka imanmu akan menuntun engkau minta solusi kepada Allah lewat salat. Jadi kalau ada orang punya persoalan, dipanggil salat masih nggak mau salat, patut dipertanyakan orang itu masih punya iman atau tidak. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar panggilan azan, yang harus kita hadirkan dalam benak kita bukan beban. Kalau beban itu capek. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang teringat fitness, beban barbel. Ya berat gitu kan. Tapi kalau kita bayangkan solusi, Masya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Gajian. Allahu akbar, Allahu akbar. Lamaran diterima. Allahu akbar, Allahu akbar. Tender menang. Allahu akbar, Allahu akbar. Besok akad. Masya Allah. Malam lamaran, subuh akad. Kalau semuanya begitu enak. Dan semua hal yang disebutkan tadi namanya falah. Falah, kemenangan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, kejayaan, falah. Hayya 'alas shalah. Kenapa salat? Hayya 'alal falah. Ayo dapat. Jadi kalau yang kebayang semua itu demikian, itu enak. Di salat itu bukan beban. Nikmat gitu. Jadi baru mendengar suara itu langsung bangun. Ya Allah, solusi ini datang. Ya Allah, ini yang aku butuhkan. Ya Allah, aku tunggu-tunggu dari subuh tadi. Sekarang rupanya tiba. Ya Allah, aku tunggu-tunggu dari malam tadi, ya Allah. Tapi kenapa aku nggak dengar azan, ya Allah? Ketiduran rupanya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, orang-orang beriman itu akan menghafalkan waktu sholat. Hafal dia waktu sholat supaya merencanakan besok mau minta apa, nanti mau minta apa. Hafal. Makanya ciri orang beriman ketika disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Itu bukan sekedar dia senang sholat dan pasca sholat dia mengingat Allah, tapi dia juga mengetahui waktu-waktu sholat. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika engkau telah selesai menunaikan sholat, segera bergegas zikir kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Itu ciri keberhasilan sholat kita. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik Anda dalam keadaan berdiri, sedang buru-buru, jangan menghilangkan zikir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Buru-buru, taksinya sudah menunggu sambil keluar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mau kemana Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Masuk. Kuningan Pak. Jalan. Enak gitu. Ada kesempatan duduk, tunggu sampai syuruk, tunaikan salat. Tak ada kesempatan sulit di rumah sakit, tidak ada masalah. Rumah sehat, tidak ada persoalan. Sambil berbaring, zikir, zikir, zikir. Wa 'ala junubikum. Fa'idha tuma'nantum fa'aqimus salat. Hati tenang, suasana nyaman, tunaikan salat dengan enak. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi orang-orang yang punya iman. Waktunya jelas ditentukan. Demikian terjemahan di mushaf. Tapi kalau Anda baca dengan ilmunya balaghah, maka kalimatnya akan berubah. Sungguh orang yang punya iman itu akan tahu baginya jelas waktu salat. Kalimat singkatnya, orang beriman itu akan kenal, tahu, hafal waktu salat. Jadi kalau Anda tahu, misalnya dalam kehidupan dunia saja, besok mau gajian, siap-siap Anda. Besok di kantor gajian jam 7, telat 5 menit, gagal, tunggu besok hari lagi. Pertanyaan saya, kalau ada ketentuan demikian, gajian jam 7, telat 5 menit, tunggu besok lagi. Datang jam berapa ke kantor? Jam 6, jam 5 sebelum subuh berangkat, booking. Sama satpamnya, kalau belum saya datang jangan buka. Ya, udah minta duluan. Jadi sekarang Allah panggil kita. Kalau kita paham itu semua kemuliaan untuk kita, kita booking dari sekarang. Ya Allah, insya Allah saya akan datang. Ya Allah berikan kesempatan untuk bangun.
Dan rahasia terbesarnya ketika kita menunaikan salat, maka di situ kemudian ada jawaban-jawaban. Di antaranya kemuliaan Al-Fatihah. Hanya persoalannya, apakah semua yang membaca Al-Fatihah, khususnya dalam salat, umumnya dalam bacaan-bacaan untuk menerapkan fungsi Al-Fatihah sebagai asy-syifa, misalnya obat, ya kan? Sebagai fungsi-fungsi lain yang telah kita sebutkan dahulu, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, As-Salah, Alhamdu, Asasul Quran, Quran, Ummul Kitab, apakah semua yang baca Al-Fatihah akan mendapatkan keistimewaan ini? Ini pertanyaan besarnya, karena tidak sedikit orang yang membacakan itu, bahkan berdoa dalam salatnya, dia tidak mendapati apa yang telah dijanjikan. Apakah Allah di sini belum mengabulkan doanya? Atau persoalannya dia sendiri yang kemudian tidak tepat memahami dalam bacaan Al-Fatihahnya.